Perkenalkan, nama saya Gregorius Pramudianiswara Putra dengan NIM 214171410008. Saya Dewi Rizka Prafadi dengan NIM 2141711000. Perkenalkan, saya Zulekha Intan Tasliwi dengan NIM 2141714026. Perkenalkan, saya Niken Ayu Rahmani dengan NIM 218032414025. Perkenalkan, nama saya Serla Arofatunisa dengan NIM 213061440911. Dari mata kuliah Humas dari MBKM Administrasi Publik, ini mewawancarai terkait pembahasan di FMIPA itu yang booming banget di FMIPA ya Pak. Itu gimana ya respon Humas FMIPA mengenai kasus dan pelecehan seksual pengurus BEM FMIPA tersebut dari sudut pandang komunikasi dan strategi komunikasi? Ya, ini kita memandangnya yang positif dulu aja ya, positif dulu. Nah seperti itu kan sisi positifnya itu kan FMIPA jadi lebih trending ya, walaupun lebih banyak dikenal orang itu juga ini apa ya, elektabilitasnya jadi naik walaupun tapi kan orang jadi tahu ternyata itu hanya hoax, ternyata sesuatu berita yang nggak benar gitu. Jadi Pak Dekan itu elektabilitasnya luar biasa kemarin Pak Dekan kita. Cuman ya ini memang yang namanya orang netizen itu kan dengan kejadian yang seperti itu kan memang kita jadi tahu memang perlu apa ya, literasi digital untuk para netizen itu. Jadi banyak netizen itu yang ini ya dari segi etika ya kurang gitu, jadi baru dilempar gitu langsung apa ya langsung mengambil kesimpulan bahwa di sana terjadi hal itu walaupun sebenarnya enggak. Jadi ya kita nanggapinnya ya biasa, kita setiap hari itu menerima wartawan online, TV itu banyak sekali yang di sini. Tapi dengan itu kan dari segi kehumasan kita jadi lebih lebih terkenal. Karena terkenal kita kualitasnya naik dan ternyata beritanya itu bohong, berita yang nggak benar. Jadi ya memang di kalangan kita ternyata memang masih butuh pendidikan literasi tentang bermedsos seperti itu. Kita juga selain itu juga kalau ya di MIPA ada berita juga kita kirim juga ke media. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai pengimbang gitu ya. Jadi ada berita baik, tapi kita juga kirim berita penelitian dari mahasiswa kita, dari mahasiswa MIPA, dan itu juga tetap tayang di Detik, di Kumparan, di luar. Jadi tetap media itu kan tetap ini ya, tetap mereka menjaga ya. Kalau media yang ada redakturnya itu kan tetap ada saringannya, tidak seperti Twitter yang memang bebas nggak ada ini saringannya. Pagi dan ternyata malam Senin itu sudah ada tersangkanya, walaupun tersangkanya juga teman kita sendiri. Apa sih langkah konkret yang diambil oleh tim Humas dari MIPA ini untuk menangani krisis tersebut? Langkahnya ya kita bekerja sama dengan pihak rektorat ya. Pihak rektorat itu kan ada tim khusus, tapi saya lupa namanya, tim PPKS atau apa, itu yang menangani, membantu kita di bidang hukum. Jadi memang kalau untuk siber gini kan kita nggak bisa menelusuri ya, kita nggak bisa menelusuri ini akunnya siapa, ini kita nggak bisa. Jadi kita kerjasama dengan kepolisian yang memang punya server akses seperti itu. Jadi
Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita nggak mampu kalau mencari akunnya siapa itu kita nggak mampu karena yang punya polisi. Terus Pak, terkait bagaimana lembaga ini mengelola komunikasi selama periode krisis tersebut kepada publik, mitra atau stakeholder penting lainnya ketika kita sedang muncul. Kalau menjaga komunikasi kita tetap seperti biasa Mbak. Jadi ya memang ya itu kan waktu satu 3 hari itu memang ya luar biasa sebenarnya juga, tapi untuk ya itu tadi untuk yang media TV sama yang online yang resmi ada redakturnya itu ya tetap mereka tetap menjaga asas praduga tak bersalah ya. Jadi untuk komunikasi kita dengan luar ya biasa kan. Toh itu memang kasus itu kan memang pada saat itu kan sedang berproses ya kita itu jalan prosesnya, kita yang lainnya juga berjalan seperti biasa gitu. Perkuliahan ya tetap perkuliahan, walaupun yang mungkin yang satu kelasnya itu yang agak, apalagi pas ada press conference di Polda itu mata kuliahnya jadi memperhatikan YouTube dan ya khusus pas jam itu aja, yang lainnya seperti biasa karena gimana pun ya itu memang teman satu kelas yang jadi terdakwa itu kan juga mereka juga ingin membuktikan bahwa teman saya ini memang nggak bersalah, tapi ya itu kan rasa toleransi terhadap teman kita ya, nggak apa-apa. Tapi setelah press conference itu selesai ya kuliah lagi. Tapi untuk yang komunikasi semuanya seperti biasa. Saya ingin bertanya Pak, untuk yang siapa saja itu relasi internal yang ada di WhatsApp Pak Wandi dalam menangani kasus tersebut? Kalau relasi internal kita bekerja sama dengan ini Mas, dengan pihak rektorat itu tadi kita kan memang nggak bisa bekerja sendiri ya untuk hal seperti ini, kita nggak mampu ya. Apalagi itu kan sifatnya terbuka, medsos. Jadi yang saya katakan tadi kita nggak punya ini tim siber untuk mencari akun-akun yang akun pengunggahnya ini milik siapa itu kan kita nggak bisa. Kita harus bekerjasama dengan polisi seperti itu. Jadi mitra kita ya mitra dari rektorat, ada tim khususnya untuk yang hal seperti itu, tim hukumnya UNJ seperti itu. Jadi ada kayak teman-teman dari BEM juga itu mendukung Iya, kita pada waktu dengan wartawan itu kita juga ini mendapat BEM. Jadi di situ ada pimpinan, ada saya, ada ketua BEM, ada yang tertuduh, ada di situ semua. Jadi memang BEM juga bersama dengan kita, ya kita kalau ada data-data yang perlu dicari seperti itu ya kita bekerja sama semuanya. Jadi kita mendukung, kita saling mendukung ya, BEM, fakultas, universitas, karena memang kita kan satu lingkup, jadi kalau ada masalah ya diselesaikan bersama. Kepolisian membutuhkan data apa ya kita carikan seperti itu. Apakah ada program kerja prioritas yang sudah pernah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Humas FMIPA? Kalau yang ya program kerja kita seperti biasanya ya kita yang di Humas kita ini kan mengelola website, medsos,
kunjungan, pameran, open house. Kita juga kebetulan saya juga ini di tim kerjasama ya, jadi memang semuanya jalan seperti biasa. Cuman untuk tahun ini untuk yang kunjungan memang ini ya saya stop dulu karena memang di akhir-akhir tahun ini kan kita ada banyak reakreditasi prodi ya. Jadi saya asesornya datangnya kapan kita kan nggak tahu ya, sedangkan ruangan kita itu kan terbatas. Jadi saya takutnya kalau pas ada jadwal kunjungan ada asesor, nah kita mau tahu mana. Jadi ya, tapi alhamdulillah mereka juga mengerti ya, jadi keadaan kita ya. Mungkin ya Mbak, siapa tadi yang statistik tahu ya, kita kekurangan ruang pertemuan ya. Jadi kalau ada mahasiswa pakai fakultas mau pakai ya harus pindah. Jadi itu memang kita tahun depan itu baru mau membangun ini gedung lagi ya, lantai 5. Dan salah satunya ya, nanti ada untuk mahasiswa dan juga untuk nambah ruang pertemuan gitu. Kalau sudah seperti itu kan kita lebih enak ya. Jadi mungkin itu yang untuk yang tahun ini, akhir tahun ini kita memang menerima kunjungan dulu. Kita khawatirnya mendadak ada asesor yang datang ke sini. Nah, kunjungannya saya suruh mundur atau maju nggak bisa ya sudah, berarti nggak jadi kunjungan di sini ya. Kita nggak mau kejadian seperti itu lagi. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya mungkin ini bisa ya, kita selama ini kan saya masih sendiri, jadi mungkin tahun depan saya akan minta student improvement itu ya untuk membantu saya di medsos, karena ya semuanya sekarang yang mengerjakan saya sendiri semua gitu ya. Jadi memang harus bisa bekerja semuanya. Cuman untuk yang mahasiswa yang mengadakan acara di hari Sabtu, hari Minggu itu kan ada yang banyak yang loss dari pemberitaan ya. Jadi hari Minggu di Pantai Baron, hari Sabtu di Kulon Progo itu kan kalau saya datangi terus kan ya saya juga punya keluarga. Ya dulu pernah nih ini pernah ada mahasiswa praktek tentang saya. Tapi yang kedepannya ini saya mau nyari SE untuk bantu saya. Itu dari Mas sendiri yang dapat diambil dari kasus tersebut apa ya? Yang bisa diambil ya itu UND jadi lebih benar ya. Perkara itu hal jelek, tapi kalau kurang kan tahu kalau itu bukan sesuatu yang benar, itu hanya ya ulah segelintir untuk mahasiswa yang memang sudah ya terhentilah membuat isu, tapi isu yang nasional itu yang jadi geger itu kan seperti itu. Kesalahannya itu kan membuat isu yang bersifat nasional, pelecehan seksual itu kan nasional itu. Jadi ya itu tadi yang nggak tahu apa-apa asal nimbrung, asal ya miso-miso gitu kan. Nah, itu di DM IG-nya Mipa itu ya tangguh hiburan aja ya muncul. Karena yang memang nggak ada yang kayak gitu semua ya. Miso-miso tanpa tahu baru dilempar orang sudah menyimpulkan bahwa itu satu kebenaran, itu kan nggak apa-apa. Itu ya mungkin publikasi itu salah satunya dengan kejadian seperti ini ya. Jadi Pak ini meroket jelek nggak apa-apa, tapi orang kan sudah tahu akhirnya oh ternyata itu berita bohong seperti itu. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh tim
lagi untuk memperluas jangkauan atau meningkatkan kegiatan publik. Meningkatkan. Kegiatan publik. Oh ya, ini kita ini kan punya tim kerjasama untuk bisa cuma dinas-dinas yang tempat mahasiswa PKL. Jadi ya, salah satunya seperti itu ya. Jadi biar kita kerjasama dan juga lebih dekat dengan stakeholder. Itu cuma salah satu aja. Nanti kita juga membina, baik kita kan ada pertemuan ini MIPA, BPK, itu himpunan biologi kimia. Jadi kita memang apa ya, MIPA ini kan mengikuti banyak organisasi seperti itu ya, kita saling bertukar pikiran secara berkala. Setahun sekali ya, mungkin cuma setahun sekali, tapi kan organisasinya banyak, jadi memang ya banyak, ada yang himpunan IPA seperti itu. Itu juga lewat publikasi juga bisa. Jadi gimana supaya MIPA ini lebih dikenal orang lewat penelitian mahasiswanya, lewat PPM dosennya, itu kan dengan ada di media online maupun kan orang bisa lebih tahu jadi ya kita untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak, bukan hanya yang tempat PPL tapi juga sekolah-sekolah telah memberikan pada kami semua wawasan baru tentang kehumasan di kehumasan FMIPA ini. Baik Pak, terima kasih. sama-sama.